Baik, ikhwan, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadza liqa'una fi mabhath al-af'al wa anwa'iha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safhah Saniyah wa Thamanin, halaman 82. Di sini 82. Taib. Isma al-af'al wa anwa'uha. Al-af'alu wa anwa'uha. Fi'il dan macam-macamnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babul af'ali, al-af'alu salasatun, madin wa mudhari'un wa amrun, nahwu daraba wa yadribu wadrib. Taib. Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan babul af'al, bab fi'il. Al-af'al jamak dari kata fi'lun. Al-af'alu salasatun, fi'il itu ada 3. Nah, yang pertama madin, yang kedua mudhari', yang ketiga amr. Taib. Ya. Madin ini marfu, ya. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah ala liya al-mahzufah. Jadi kita jangan terkecoh dengan kasrohnya. Di situ bentuknya marfu. Ya. Dari mana tahu marfu? Antum lihat mudhari. Mudhari marfu. Ya. Mudhari ma'tuf kepada madin. Berarti madin pun ikut marfu. Ya. Cuman tandanya muqaddarah. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Jadi ada fi'il itu ada 3. Ini ditinjau dari waktunya. Ada fi'il madin, ada mudhari, ada amr. Nah, contohnya daraba. Daraba artinya apa? Memukul. Nah, dia laki-laki telah memukul, ya. Daraba ini fi'il madin, ya. Ya dulu ala menunjukkan atas ma hadatsa fi zamanil madi. Menunjukkan suatu kejadian di masa lampau. Nah, kemudian yadribu ini mudhari. Berarti artinya sekarang atau akan. Nah, ya dulu alal hal menunjukkan makna sekarang, al hadir, awil mustaqbal atau masa yang akan datang. Jadi ketika kita mendapati fi'il mudhari bisa kita terjemah sedang atau akan. Yadribu bisa maknanya dia sedang memukul atau akan memukul. Summa idrib. Apa arti idrib? Pukullah. Nah, ini fi'il amr, kata perintah. Menunjukkan waktu kapan ini? Akan datang. Nah, ketika Anda mengatakan pukullah, sudah terjadi belum perbuatannya? Baik. Kemudian qala al-Imriti rahimahullah, af'aluhum salasatun fil waqi'i, madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Fi'il menurut mereka yaitu ahli nahwu ada 3 fil waqi', ya, pada kenyataannya atau pada faktanya. Yang pertama ada madin, yang kedua fi'ilul amri, kemudian fi'il mudhari', ya. Taib. Kemudian syarahnya, aqulu, saya berkata, yaitu pengarang Tufah Wusobiyah Ahmad al-Wusobi rahimahullah, al-af'alu jam'u fi'lin wa hiya salasatu aqsamin la rabi'un laha atau la rabi'a laha illa ijma'an. Fi'il fi af'al itu jamak dari kata fi'il dan dia ada 3 bagian, tidak ada yang keempatnya. Ijma'an, menurut ijma'. Ijma' siapa ini? Ulama fikih? Ulama nahwu, ya. Jadi fi'il itu cuma ada 3, nggak mungkin ada yang keempat. Apa dalilnya? Istiqra'. Ya, tatabbu para ulama meneliti.
Ya, ulama melihat, memeriksa, ternyata fi'il cuma 3, nggak ada yang keempat. Ya, secara ijma. Yang pertama al-awwal al-madi. Yang pertama fi'il madin wa huwa madalla ala hadatsin waqa'a wanqata'a. Apa itu fi'il madin? Kata beliau, madalla, apa-apa yang menunjukkan al hadas, suatu kejadian, suatu peristiwa. Waqa'a, yang telah terjadi, ya, yang menunjukkan suatu kejadian yang telah terjadi. Wanqata'a, dan telah terputus, artinya sudah selesai. Ya, jadi fi'il madin itu telah terjadi dan sudah selesai, tidak terus menerus. Ya. Wa alamatuhu, dan tanda bahwasanya kalimah itu adalah fi'il madin, an yakbalata ta'nisis sakinah. Ya. Dia bisa menerima ta'anis as-sakinah. Sakinati, sakinatu, atau sakinata. 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 Ta'i ta'anis, apa? Sakinatu, sakinata, sakinati. Kenapa sakinata? Majrur. Kalau fatah berarti majrur. Ah, ada yang bilang domah? Hah? Iya, naat. Ah, dia naat. Ta'anis yang sakin. Sakin artinya apa? Yang sukun. Bukan sakinah mawaddah warahmah, beda. Sakinah mawaddah warahmah, sakinah, kinya panjang, ini sa-nya panjang. Ah, ini sifat, ya. Berarti apa? Dibacanya mansub, marfu, majrur. Mansub. Nah, mansub. Naat buat siapa? Nah, naat buat tak. Ya. Jadi taknya itu maf'ul bi dari yakbal. Ta'a at-ta'nisi asakina ta. Ya. Kenapa? Karena yang sukun adalah taknya. Ya, sukun itu sifat buat tak, bukan sifat buat perempuannya. Perempuan yang sukun, ada perempuan yang sukun. Tapi taknya yang sukun. Ya. Baik. Ya. Jadi tanda itu adalah fi'il madin adalah an yakbala ta'at-ta'nisi as-sakinata. Kalimat itu bisa menerima ta'nis yang sukun, ya, tak yang menunjukkan perempuan, dan harus sukun. Keluar darinya kalau misalnya tak marbutoh. Tak marbutoh nggak bisa masuk kepada fi'il, ya, dia adalah masuknya pada isim. Ya. Contoh nahwu qama, taqulu fihi qamat hindun. Contoh kata qama artinya apa? Berdiri. Ya. Kata qama di sini bermakna berdiri. Fa'ilnya adalah domir mustatir wa. Nah, apakah koma ini fi'il? Iya. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia bisa masuk ta'nis. Ya. Ketika kita mengatakan koma, fa'ilnya berarti domir huwa. Ketika kita mengatakan qomat, ya berarti nanti fa'ilnya perempuan. Contohnya qomat hindun. Artinya apa berarti? Hindun berdiri. Ya. Maka kata qama ini fi'il. Dari mana tahu? Karena bisa kemasukan ta'nis ketika fa'ilnya perempuan. Jadi kalau kita i'rab, qamat fi'lun madin mabni alal fathi. Qamat fi'il madin mabni alal fathi. Ta'nis. Ya, harfu ta'nis. Hindun berarti jadi apa di sini? Fa'il. Hindun fa'ilun marfu'un alamat raf'i dhammah. Taib. Yang kedua, al-mudhari'u. Yang kedua fi'il mudhari'. Wa huwa madalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbala. Yaitu apa-apa yang menunjukkan suatu hadas, suatu kejadian, yaqbalul hal, bisa menerima waktu sekarang. Hal itu sekarang. Ya, sinonimnya hadir. Au wal istiqbal, dan waktu yang akan datang. Nah, jadi ketika kita mengatakan fi'il mudhari, misalnya yadribu, maknanya bisa hal sekarang, sedang memukul, atau
akan memukul, ya. Wa alamatuhu an yaqbala lam nahwu yaqumu taqulu fihi lam yakum zaidun. Tanda bahwasanya kalimah itu adalah fi'il mudhari, dia bisa menerima huruf lam. Lam ini artinya apa? Tidak. Lam artinya tidak. Lam yalid walam yulad. Bukan lam yalidu. Lam yalid, ya. Karena lam ini harfu jazmin, huruf yang menjazmkan. Tanda bahwasanya dia fi'il mudhari bisa kemasukan lam, bisa menerima huruf lam. Yang mana lam tidak mungkin masuk kepada fi'il madin, nggak mungkin masuk kepada fi'il amr. Dia hanya masuk kepada fi'il mudhari, ya. Contoh pada kata yakumu. Yakumu, apakah dia fi'il mudhari? Jawabnya iya. Dari mana kita tahu? Ya, karena bisa kemasukan huruf lam. Contoh kita mengatakan lam yakum zaidun. Artinya Zaid tidak berdiri. Zaid tidak berdiri. Maka yakumu adalah fi'il mudhari karena menunjukkan, ya, karena dia bisa kemasukan huruf lam tadi. Maka kalau kita i'rab di sini, ya, lam adalah harfu jazmin. Huruf yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Yang tadinya yakumu marfu berubah jadi yakum, sukun, majzum, ya, dikarenakan huruf lam tadi. Dan dia harfu nafyin, penafian, ya. Ketika kita mengatakan lam yakum berarti maknanya lawan dari yakumu, tidak berdiri berarti. Dan dia bermakna satu lagi harfu qalbin. Harfu qalbin maksudnya adalah membalik, ya. Qalbun itu kan artinya membalik, ya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Qalbun, ya. Kenapa dia dinamakan harfu qalbin? Karena dia membalik, ya, makna mudhari menjadi makna madin, menjadi makna fi'il madin, ya. Ketika kita mengatakan lam yakum zaidun, berarti maknanya maqama zaidun. Zaid tidak berdiri. Berarti maknanya udah bukan lagi sedang, tapi tadi, ya, maknanya sudah berlalu. Taib, ya. Yakum, Naam, sahih, ya. Jadi yakum dia fi'il mudhari majzum dengan huruf lam, majzumun bilam. Alamatul jazmihi as-sukun. Karena jazmnya adalah sukun. Asalnya yakum, ada waw sukun, ada mim yang disukun karena jazm. Bertemu dua sukun. Terus diapain? Dibuang sukun yang pertama, yaitu sukun pada wawunya, ya, pada huruf ilahnya. Maka menjadi yakum, begitu, ya. Zaidun menjadi fa'ilnya. Taib, ya. Itu dia fi'il mudhari yang menunjukkan suatu kejadian yang bermakna waktu, menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Yang ketiga, asalisu al-amru. Yang ketiga fi'il amr. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu au istimraruhu. Ya. Ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu au istimraruhu. Ya. Yang ketiga fi'il amr, yaitu madalla, apa-apa yang menunjukkan ala hadas, suatu kejadian, yutlabu husuluhu, yang diminta untuk adanya, yang diminta hasilnya. Nah, suatu kejadian yang menunjukkan kejadian yang menuntut atau diminta hasilnya. Au istimrarhu, atau diminta terus-menerus ada hasilnya. Jadi dia punya dua fungsi fi'il amr ini. Yang pertama, ya, yutlabu husuluhu, dituntut, diminta untuk ada hasil. Ini tadinya belum ada sesuatu, diminta ada sesuatu dengan fi'il amr tadi. Atau yang kedua, dia sudah ada hasil, tapi dituntut, diminta istimror, terus menerus, ya. Beda dengan fi'il madin, ya. Dia ada tapi selesai, inqata'a. Tapi fi'il amr ada yang terus menerus, ya. Wa alamatuhu
an yadulla ala talabi. Tanda bahwasanya itu adalah fi'il amr, dia menunjukkan kepada talab. Talab suatu permintaan, ya. Dia harus menunjukkan suatu permintaan. Wa an yaqbala ya'al mukhatabati, dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Ya bermakna domir anti. Nah. Contoh, kum. Kum ini fi'il amr. Apa artinya kum? Berdirilah, ya. Maka dia adalah menunjukkan hadas, kejadian. Apa kejadiannya? Berdiri. Nah, yutlabu husuluhu, yang belum ada hal berdiri itu sebelumnya. Ana mengatakan, "Wahai fulan, kum." Berarti fulan tadinya sedang duduk misalnya, atau sedang tidur, maka berdirinya belum ada. Maka dengan fi'il amr yutlabu husulu al-qiyam. Maka dengan fi'il amr ana menuntut adanya berdiri. Ini namanya yutlabu husuluhu, menuntut sesuatu untuk ada yang sebelumnya tidak ada. Paham ya? Nah. Maka kum ini fi'il amr karena yutlabu husuluhu, ya. Dia menunjukkan talab, tuntutan, permintaan. Dan yang kedua, an yakbala ya al mukhatabah. Kum bisa kemasukan domir anti. Ketika kita mengatakan kum, maka di sini mukhatab atau al-ma'mur bihi, yang diperintahkan adalah orang laki-laki, yaitu domir anta, kum. Ya. Syarat dia jadi fi'il mudhari', fi'il amr, selain dia menunjukkan talab, maka harus bisa menerima domir anti. Berarti artinya kum ini juga bisa diarahkan kepada perempuan. Berarti bisa kemasukan ya mukhatabah. Maka ketika kita memerintah perempuan untuk berdiri, kita katakan kumi. Kumi. Artinya apa? Berdirilah kamu perempuan. Kumi, berdirilah kamu perempuan, ya. Jelas sampai sini? Ya. Berarti ketika kita mengatakan kul, ini untuk laki atau perempuan? Laki-laki. Kepada perempuan berarti kuli, bukan kuli, kuli. Nggak ada. Karena kan asalnya kumu. Iya. Asalnya kan kum. Kum kan? Nah, berdiri kamu perempuan. Sementara fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari'. Yakumu. Berarti kalau perempuan takumina. Takumina. Berarti gimana bikin fi'il amrnya? Dihilangkan huruf mudhara'ah. Terus apa nun, apa wawunya, apa mimnya? Dibuang nunnya. Nah, kenapa nun yang dibuang? Karena ini af'alul khamsah. Tanda jazmnya adalah dibuang nunnya, menjadi kumi. Beda kalau kum, dari kata takumu, ya kan? Takumu berarti kita jadikan fi'il amr, dibuang mudhara'ah. Terus disukun. Ketemu dua sukun berarti. Dihilangkan wawu menjadi gitu. Kalau di sini nggak perlu dibuang wawu karena masih ada mim, nggak ada sukun. Begitu ya. Kuli kan dari kata takulu. Berarti dibuang kan? Jadinya kul kan? Kul. Berarti kalau perempuan asalnya takulina. Tambahin aja ya. Kuli. Kuli. Jelas sampai sini? Nah. Jadi fi'il amr itu ya, dia harus menunjukkan dua. Yang pertama adalah talab. Kum tadi ya, dia menunjukkan talab. Yaitu apa talabnya?
qiyam, minta seorang untuk berdiri. Nah, kemudian bisa menerima ya mukhatabah, jadi kumi. Kalau dua syarat ini hilang, maka itu bukan fi'il amr. Ya, bila dua syarat ini nggak terpenuhi, maka bukan fi'il amr. Contoh, soh, soh, artinya uskut, diam. Apakah dia fi'il amr? Karena bermakna diamlah. Apakah dia fi'il amr? Fi'il amr bukan? Iya. Karena ngeliat sukun. Karena ada tolapnya. Ah, benar, menunjukkan tolap. Soh menunjukkan tolap, betul. Tetapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Karena kita tidak katakan sohi, nggak ada. Dia nggak bisa menerima ya mukhatabah. Permintaan, tuntutan. Nah, kan ketika kita mengatakan kulu, menuntut orang makan. Ku menuntut orang berdiri. Soh betul menuntut orang supaya diam. Soh, diamlah. Tetapi dia tidak menerima iya. Maka dia bukan fi'il amr. Atau dia menerima iya, tapi tidak ada tolab. Contohnya apa? Ya fi'il mudhari'. Tal'abina artinya apa? Dia. Kamu perempuan bermain, ya. Di sini ada ya mukhatabah, domir anti, tapi nggak ada tolab, maka bukan fi'il amr, tapi fi'il mudhari'. Ya, jadi syaratnya dua, ya. Dia menuntut, ya, ada tuntutan, tolab, dan dia bisa menerima ya mukhatabah. Dari sini? Dia nggak bisa terima ya mukhatabah. Menyatakan diamlah perempuan. Nggak ada, semua soh langsung. Soh. Ini dia soh, ini namanya isim fi'il amr. Isim, tapi maknanya amr. Isim maknanya amr. Di Al-Quran, wabil walidaini ihsanan. Itu apa artinya? Wabil walidaini ihsanan. Ah? Dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Ihsanan apakah fi'il amr? Isim, ada tanwin. Tapi maknanya nyuruh. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Ihsan ini masdar. Tapi maknanya fi'il, ya, bermakna amr, memerintah. Dia menggantikan fi'il amr. Jadi nggak setiap yang bermakna perintah berarti fi'il amr, enggak juga. Bisa ada yang selainnya dari fi'il tapi bermakna amr seperti ihsan. Ya. Padahal isim. Nah. Alaikum bi sunnati. Suka dengar nggak hadisnya? Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ya. Ala. Jadi apa di sini? Harfu jar? Bukan. Benar ala ini apa, dia bermakna tapi maknanya amr. Alaikum itu maknanya adalah hendaknya kamu berpegang dengan sunnah. Ya. Dia maknanya perintah, tapi dia bukan fi'il amr. Ya. Ya. Dia maknanya seperti amr, tapi bukan fi'il amr. Kalau tidak salah dia isim fi'il amr. Isim bermakna fi'il. Ya. Menunjukkan tolab, tapi nggak bisa kita katakan masuk perempuan. Alayya misalnya. Ali, jadi Ali. Nggak ada buat perempuan. Nah, soh pun juga sama. Soh nggak bisa jadi sohi buat perempuan. Soh ini buat semua. Cuman dibedakan antara soh dengan sohin. Kalau antum dapetin sohin, ini bukan perempuan. Kalau kita mengatakan soh, berarti diam dari
yang sedang dibicarakan. Antum ngomongin bola. Ana bilang sama antum, soh. Berarti diam dari ngomongin bola. Tapi kalau pakai tanwin, diam mutlak. Nggak boleh ngomong sama sekali. Mau bola, mau apapun nggak boleh. Sohin, selesai. Ya, itu bedanya. Jelas ya? Nah, jadi bukan untuk perempuan. Ya. Apa? Ikro filamer. Filamer. Gimana? Ya kasih perempuan aja. Ikroi. Kan asalnya dari takroina. Takroina. Kamu perempuan baca. Ikroi, maka jadi bacalah. Wahai kamu perempuan. Filamer. Sum. Somaya sumu. Sum. Puasalah. Anta. Berarti kalau perempuan, sumi. Nah, idhab. Laki-laki. Anta. Perempuan, idhabi. Antum bikin dari fi'il mudhari'nya. Tadhabina. Begitu. Taib. Tadi disebutkan oleh penulis bahwasanya ya, dia bermakna mengadakan suatu perbuatan yang belum ada. Ya, ketika kita mengatakan kul, berarti ini fil amr, karena menuntut perbuatan yang belum ada supaya ada. Berarti antum tadinya nggak makan menjadi makan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan istimror. Berarti perbuatannya sudah ada, tapi diminta untuk terus supaya perbuatan itu ada. Contohnya Nabi SAW diminta bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Kalau dia udah beriman, gimana? Ya terus menerus. Istimrorlah kamu dengan ketakwaanmu. Jadi bukan berarti fil amr itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada, diminta seperti itu. Bisa jadi sesuatu itu udah ada, tapi diminta untuk terus menerus. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apakah cuma sekali doang jaga keluarganya dari api neraka? Atau seterusnya? Ya, seterusnya. Ya, seterusnya istimror. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ahkamu hadzil af'ali. Ahkamu hadzil af'ali. Hukum-hukum fi'il-fi'il ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, falamadi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Ya. Musannif mengatakan rahimahullah, fal madi, maka fi'il madin maftuhul akhiri abada. Fi'il madin hukumnya adalah di fathah huruf terakhirnya selamanya. Ya. Fi'il madin adalah di fathah huruf akhirnya selamanya. Jadi ketika kita mengatakan fa'ala fi'il madin, hukumnya apa? Di fathah selamanya. Dhahaba, hukumnya apa? Fi'il madin kan? Di fathah selamanya. Kata penulis. Ya. Kataba, fi'il madin, dari mana tahu? Di fathah akhirnya selamanya. Qara'a, madin atau mudhari'? Madin, dari mana tahu? Di fathah akhirnya selamanya. Kata musannif. Ya. Baik. Bagaimana kalau fatahu? Bagaimana kalau fatahu? Fatahu apa artinya? Mereka membuka. Ini fi'il madin atau fi'il mudhari'? Madin. Di fathah nggak belakangnya? Enggak. Salah dong penulis. Oh, tambahan.
Fatahta apa artinya? Kamu membuka. Fatah nggak belakangnya? Fiilnya ha, patah nggak? Sukun. Nah, fatah nggak? Enggak. Salah dong menulis. Nah, makanya ya, jadi ada dua madrasah dalam mempelajari nahwu. Ada madrasah Kufi, ada madrasah Basri. Kufi orang-orang Kufah, Basri orang-orang Basrah, ulama-ulama Kufah dan ulama-ulama Basrah. Ini di mana keduanya? Di Irak. Ya. Lihat yang pintar Arab bukan orang Arab, orang Irak. Ya. Nah, penulis mengatakan dia maftuhul akhir abadan. Kalau kita fataha, ini nggak ada masalah, fatah. Tapi pada fatahu mana fatahnya? Pada fatah dia sukun, nggak ada fatah. Nah, penulis di sini mengikuti Kufah. Kufah mengatakan ya, maftuhul akhiri abada. Sementara Basrah ya mengatakan dia kalau setelahnya ada wawu jamaah maka dia mabni ala dhamm. Mabni dengan harokat dhammah. Kalau setelah huruf terakhir fiilnya bersambung dengan misalnya tak fa'il, tak yang bermakna fa'il, tak anta ini fa'il, pelaku, maka fiil mudhari fiil madinnya mabni ala sukun. Begitu. Jelas? Nah, bagaimana kalau orang Kufah mengirob seperti fatah seperti ini? Kan dia berpegangan maftuhul akhir abada. Nah, maka bagi orang Kufah, bagi ulama Kufah, kalau mengirob seperti ini mereka mengatakan fi'il madin mabni alal fathi al muqaddar. Mabni dengan fatah yang ditakdir. Kalau di sini mabni alad dhammi. Kalau di sini kalau Kufah mabni alal fathil muqaddar. Fatahnya ditakdirkan, dimuqaddarahkan. Bukannya jadi fatah bukan ya? Enggak. Tetap. Iya. Tetap harokatnya doma, cuman fatahnya ditakdirkan. Makanya dibilang maftuhul akhir abada. Meskipun ketemu waw, meskipun ketemu tak, tetap patah selamanya. Cuman yang satu bedanya zahir, ini ditakdir. Begitu. Jelas? Kalau yang Basrah mabni ala dhamm. Ngeliatin ya kan setelahnya dia waw cocoknya harokat sebelumnya dhammah, mabni ala dhamm. Di sini ada tak, ketemu dengan tak fa'il, maka sebelumnya harus sukun. Kenapa nggak bilang fatahata? Kenapa fatahta hanya disukun? Karena nggak boleh 4 harokat datang berturut-turut. Ya, orang Arab nggak senang 4 harokat datang berturut-turut, maka disukun salah satunya, biar gampang. Filosofinya begitu. Nah, qadiyun, bisa nggak kita ngomong qadiyun? Qadiyun. Bisa nggak kita baca qadiyun? Enak nggak ngomongnya? Biasa nggak? Orang Arab nggak enak. Mereka berat, disukun, qadi. Pakai alif lam, qadi. Kalau nggak pakai alif lam jadinya qadin. Ya-nya dihilangkan. Qadin. Makanya madin. Asalnya madiun. Madiun. Iya. Madiun, berat buat mereka Madiun, Madin, gitu. Kalau yang jago main bola apa namanya? Madun. Nah, ya. Nah, jadi kita kembali maka fi'il madin menurut beliau rahimahullah maftuhul akhir abada. Selamanya dia harokat pada huruf terakhirnya adalah fatah. Maftuhu di fatah akhirnya selamanya. Kemudian wal amru majzumun abadan. Dan fil amr majzum. Fil amr majzum abadan, selamanya. Sahih. Itu tanda salah satu tanda jazm aja. Itu istilah ya. Jadi ketika anak awal ngajarin rofa itu doma ya kan? Mansub itu fathah, kasroh berarti
majrur kasroh, majzum sukun. Tapi kan kita sudah belajar tanda-tanda jazm. Kan bukan cuma sukun. Tanda-tanda rafa bukan cuma dhammah. Nah, itu pendekatan aja ya. Jadi marfu, mansub, majrur, majzum itu namanya i'rab, perubahan. Jadi kalau tanya sama antum, apa i'rabnya? Antum sebutkan marfu, majzum, majrur, begitu. Baik. Kalimat misalnya ijlis. Fil amr bukan? Fil amr ya. Nah, gimana ngirobnya? Ya. Gua pendapat ya. Kufi, Basri. Iya emang itu doang, itu doang madrasahnya. Masa Tegali? Mazhab Tegal kan nggak ada. Ijlis, ya. Ya. Bagi orang Kufah, ya penulis Kufah ngikutinnya. Maka dia mengatakan majzumun. Kalau kita ngirob fi'il amr majzumun. Alamatu jazmihi as-sukun. Fi'il amr i'rabnya majzum, tanda jazmnya sukun. Bagi Basrah, maka dia tidak mengatakan majzum, tapi mabni. Ya. Fi'il amr mabni ala sukun. Gitu. Fi'il amr mabni ala sukun. Nah, Basrah. Kufah yang dipegang oleh penulis. Ya, jadi Abu Dawud Asin Haji kebanyakan ikut mazhab Kufah. Coba kalau kita lihat, beliau mengatakan tanda isim adalah dukhul al apa dukhul alif walam? Al apa alif walam? Kata beliau di kitab ini. Masuknya alif walam. Coba lihat di matannya. Nah, tanda-tanda isim itu apa? Alif walam kan? Itu Kufah. Kalau Basrah apa? Al. Nah, penulis mengatakan jar atau khafat? Khafat berarti apa? Kufah. Basrah jar. Nah, beliau mengatakan ya ijlis majzum berarti Kufah. Mazhabnya Kufah. Kalau kita mazhabnya apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, di sini ya Basrah mengatakan dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ya. Jadi nggak cuman ibadah aja pakai mazhab. Ya, Basrah pakai mazhab juga. Baik. Ya nggak penting ya, nggak terlalu penting lah buat antum untuk mendalami itu. Ya karena kita masih dalam awal ya. Kalau sudah belajar kitab dasar saja baru kita lebih dalam. Baik. Nah, jadi kata beliau al-amr majzumun abadan. Berarti fil amr kata beliau selamanya majzum. Ya, selamanya majzum. Kalau bagi kita, bagi Basrah mabni. Ya, kita itu mabni nanti ala apa ya. Kemudian wal mudhari. Sementara fil mudhari makana fi awalihi ihda az-zawaidil arba. Yaitu apa-apa yang di awalnya ya, yaitu apa-apa ya ini maksudnya fiil yang di awalnya ada ihda, salah satu dari az-zawaidil arba, dari 4 huruf tambahan. Ya. Tanda fiil mudhari adalah terdapat salah satu huruf dari 4 huruf tambahan yang kita kenal dengan huruf mudharaah. Itu tanda fiil mudhari ya. Allati yajma'uha qauluka, yang itu dikumpulkan dengan ucapan kita mengatakan ana itu. Ana itu. Anita boleh juga, nggak ada masalah. Nah, bebas mau nyantum ya. Mau ana itu mau Anita nggak ada masalah ya. Naam ya. Maka ketika fiil ini ada salah satu dari 4 huruf ini, hamzah, nun, ya dan ta, namanya huruf mudharaah. Maka fiil yang kemasukan ini adalah fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Contoh azhabu. Fiil mudhari. Dari mana tahu? Ada huruf mudharaah hamzah. Nah. Ya'kulu. Fiil mudhari. Dari mana tahu? Ada ya mudharaah. Ya. Terus
Tata'allamina. Tata'allamina. Perempuan, belajar, kamu. Ya. Ini fi'il mudhari'. Tahu dari mana? Ada tak. Ya. Taib. Atau naktubu. Naktubu fi'il mudhari'. Tahu dari mana? Ada na. Ya, ada na, yaitu nahnu. Ya. Maka ini fi'il mudhari'. Wa huwa marfu'un abadan, dan fi'il mudhari' hukumnya marfu'un abadan, selamanya marfu. Selamanya marfu. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Sampai masuk kepadanya nasibun, sesuatu yang menasabkan, aw jazimun, atau sesuatu yang menjazmkan. Ya. Yadrusu, fi'il apa ini? Apa tandanya? Ada ya mudhara'ah, ya. Ada ya mudhara'ah menunjukkan dia fi'il mudhari'. Ya. Kata beliau, marfu'un abadan, selamanya marfu. Ya. Selamanya marfu. Sampai masuk kepadanya nanti amil nasab atau amil jazm. Kalau misalnya kita i'rab yadrusu, berarti dia fi'il mudhari'. I'rabnya apa? Marfu. Kenapa dia marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Segala sesuatu harus ada amilnya, kan? Ya kan? Maka di sini amilnya tajarrud, ya. Amilnya tajarrud, ya. Kenapa dia marfu? Kosong di sini, nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Seandainya ada amil nasab, kita ambil misalnya an, menasabkan, maka di sini berubah nggak harokatnya? Berubah. Atau kita masukkan amil jazm, lam, berubah jadi apa harokatnya? Yadrus, sukun. Ya. Maka ketika nggak ada amil nasab, amil jazm, maka dia amilnya adalah tajarrud, kosong daripada amil nasab, amil jazm. Ya. Marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun, sampai dia masuk amil nasab atau amil jazm. Ya. Apa bacanya? Ahmadu Darisun. Nama antum. Ahmadu Darisun. Apa artinya? Ahmad seorang thalib, pelajar. Ahmad adalah orang yang belajar. Ya. Ahmad, i'rabnya apa ini? Marfu. Kalau ditanya, kenapa marfu? Nah, karena di sini mubtada, ya. Dia jadi marfu karena mubtada. Amilnya apa? Amilnya ibtida. Amilnya ibtida. Amilnya amil maknawi, nggak kelihatan. Kenapa dia marfu? Karena dia ada di awal. Ya. Kenapa kita pilih marfu? Nggak ada amil nasab, nggak ada amil jar. Maka kembali ke asal marfu. Ini pun juga sama, nggak ada amil nasab, nggak ada amil jar, maka kembali kepada marfu. Yadrus, marfu. Butuh amil nggak? Butuh. Mana yang bikin dia marfu? Ahmad lah yang bikin dia marfu. Nah, jadi khobar marfu gara-gara apa? Mubtada. Meskipun ada juga yang mengatakan Ahmad ini marfu gara-gara khobar, saling beramal. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Daris, ya, dia marfu karena amil ibtida. Nah, itu ya khilafnya di kalangan para nuhat. Taib. Nah, jelas sampai sini matannya. Taib. Sekarang kita baca syarahnya. Aqulu lamman tahal musannifu min dzikri anwa'il
af'al, ketika musonif selesai dari menyebutkan macam-macam fi'il, akhadha yubayyinu hukma kulli naw'in minha. Beliau mulai menjelaskan hukum masing-masing jenis darinya. Qala fa'ammal madi fahukmuhu. Maka adapun fi'il madin hukumnya annahu mabniun daiman wa abadan. Madin hukumnya mabni daiman, seterusnya, abadan sawa, ya. Daiman terus menerus, abadan selamanya, ya. Wa bina'uhu ala salasi halat, dan dia menjadi mabni dalam 3 keadaan, ya. Fi'il madin mabni dalam 3 keadaan. Al halatul ula wa hiya al aslu. Keadaan yang pertama, ini adalah asalnya. An yubna alal fathi, ya. Fi'il madin mabni atas harokat fathah. Zahiran kana au muqaddaran. Assalamualaikum. Baik fathahnya zahir, nampak, atau muqaddar, atau ditakdir, ya. Jadi keadaan yang pertama bagi fi'il madin adalah mabni alal fathi, mabni dengan harokat fathah, baik fathahnya zahirah atau muqaddarah, ya. Fal fathu zahir lahu maudi'ani. Fathah yang zahir, yang nampak, punya 2 tempat. Ahaduhuma, yang pertama, idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi wawul jama'ati wala domiru raf'in mutaharrikin, ya. Jadi tempat yang pertama, fi'il madin mabni al-fathi, fathahnya zahir, apabila kana sahihal akhir, kalau fi'il akhirnya hurufnya huruf sahih, kalau fi'il akhirnya huruf sahih. Nah, kita tahu huruf itu ada 2. Ada huruf sahih, ada huruf ilat, mu'tal. Nah, kalau misalnya huruf akhirnya huruf sahih, maka mabninya ala fathi, az-zahir, ya. Kalau dia ilat, maka nanti ditakdir, ya. Contoh kataba, akhirnya huruf ba, huruf ilat bukan? Bukan. Maka dia mabni al-fathi, ya. Darosa mabni al-fathi, fatihnya dia zahirah, nampak, ya. Beda ketika mengatakan asa. Asa fi'il madin, ya. Mabni al-fathi enggak? Mabni al-fathi, ya. Mabni atas harokat fathah, cuman fathahnya muqaddar. Kenapa? Karena belakangnya huruf ilat, bukan huruf sahih, ya. Jadi syaratnya dia fathahnya zahirah kalau belakangnya hurufnya huruf sahih, seperti ini, nah, seperti darosa. Nah, fathahnya zahirah, nampak. Taib. Dan walam yattasil bihi wawul jamaah, dan tidak bersambung dengan wawu jamaah. Darosa, katanya Rob, fi'lun madin mabni alal fathi, fathahnya zahir, nampak. Selama, ya, disebutkan idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi wawul jamaah, dan dia tidak bersambung dengan wawu jamaah. Artinya kalau masuk padanya wawu jamaah seperti ini, ya, maka dia bukan mabni alal fathi, ya. Nanti jadinya mabni alat dom, mabni alat dom, ya. Kemudian wala domir raf'in mutaharrik, dan tidak bersambung dengan domir rafa berharakat. Misalnya kita mengatakan darostu, artinya apa? Saya belajar. Maka di sini, ya, mabni, tapi bukan mabni al-fathi, tapi mabni ala sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan
domir rofa berharokat. Domir kenapa? Karena tak domir anta. Domir ana, ya. Berharokat karena ada harokatnya. Rofa, kenapa rofa? Karena dia fi mahalli raf'in, pada posisi marfu sebagai fa'il. Gitu. Jelas ya? Berarti selama tidak bersambung dengan wawu jamaah, bersambung dengan ta, rafa berharokat, maka mabni al-fathi fathahnya zahirah dan tidak ada huruf ilat. Baik. Contoh koma. Apa arti koma? Dia laki-laki berdiri. Maka koma ini dia kalau kita i'rab fi'lun madin mabni alal fathi. Kalau mabni jangan pakai tak marbutoh, fathi bukan fathati. Kalau mu'rab fathatun. Ya. Misalnya kita mengatakan yajlisu fi'il mudhari' marfu, alamat rafihi dhammatun. Pakai tak marbutoh. Kenapa? Karena marfu bisa mansub, bisa majrur. Bisa majzum, ya. Tapi kalau dia mabni, jangan pakai tak marbutoh. Misalnya fi, huruf jar fi, harfu jar mabni, bukan fi. Al-ana misalnya, al-ana. Apa artinya? Sekarang. Berarti zorof zaman itu mansub. Mabni apa mabni? Mabni hamzah. Hamzah istifham. Harfu istifham mabni alal fathi, bukan fathah. Kalau mabni jangan pakai tak marbutoh, ya. Kalau misalnya mu'rab baru pakai tak marbutoh. Taib. Koma, maka fi'il madin mabni alal fathi. Kenapa mabni alal fathi? Karena dia huruf akhirnya huruf sahih, bukan huruf ilat. Tidak bersambung dengan wawu jamaah. Kalau masuk wawu jamaah jadi komu, mabni ala dom. Dan tidak bersambung dengan domir rafa berharokat. Kita mengatakan kumta, berarti mabni ala sukun, kum, ya, ada mim disukun, kumta, ya. Kemudian wa akroma, artinya memuliakan, ya. Maka di sini mabni alal fathi. Kenapa? Karena sahih al akhir, fi'il akhirnya huruf sahih, ya. Walamnya tasil bihi wawul jamaah, tidak bersambung dengannya wawu jamaah, ya. Kemudian tidak bersambung dengannya dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat. Kemudian wastama'a, mendengar, ya, mendengarkan, menyimak, ya. Ini juga fi'il madin mabni alal fathi, fathahnya zahir, ya. Kenapa? Karena fi'ilnya sahih akhir, ya. Tidak ada huruf ilat, ya. Kemudian tidak bersambung dengan wawu jamaah dan dhamir rafa berharokat. Wastaghfara juga sama, ya, fi'il madin mabni al fathi fathahnya zahir, ya. Kenapa? Karena huruf akhirnya huruf sahih, tidak bersambung wawu jamaah dan dhamir rafa berharokat. Jelas sampai sini? Baik. Penulis memberikan contoh dari kata qama. Ini dari fi'il sulasi, ya, fi'il 3 huruf. Ada qaf, ada alif, ada ma. Asalnya ini qawama asalnya, cuman diganti huruf alif, ya. Dari mana tahu qawama? Karena kita lihat ketika mudhari jadinya yaqumu, alif berubah jadi wawu, ya, asalnya yaqumu, begitu. Ini fi'il sulasi, fi'il 3 huruf. Akroma, berarti ini fi'il sulasi mazid, fi'il 3 huruf dengan tambahan 1 huruf, yaitu huruf hamzah di depan, ya, jadi 4 huruf. Tadi koma 3 huruf, ini 4 huruf, ya. Istama, berapa huruf itu? Apa? Berapa huruf? 5 huruf. Apa tambahannya? Hamzah dan dengan ta. Asalnya sami'a, istama'a, tambahannya alif dan ta. Berarti sulasi bi mazid harfaini dengan tambahan 2 huruf, ya. Alif dan ta, istama'a. Huruf aslinya sami'a, ya. Istaghfara, berapa huruf tambahannya? 3. Apa? Alif, sin, dan ta. Karena huruf aslinya ghafara.
Ya. Ya, jadi ada contoh dari sulasi mujarrad 3 huruf, ada sulasi mazid biharfin wahid 1 huruf tambahannya, ada sulasi dengan tambah 2 huruf biharfa ini, ada bi salas ahruf tambahan 3 huruf istighfar. Ya. Ini semuanya mabni alal fathi. Kenapa? Sahihul akhir. Kemudian tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan dhamir rafa berharokat. Nah, contoh dari ayat qala rajulani. Qala rajulani. Apa artinya ini? Berkata 2 laki-laki. Sekarang kita lihat i'rabnya. Qala jadi apa di sini? Fi'lun madin. Coba kita lihat di bagian i'rabnya, ada nggak nih? Oh, nggak ada ya? Satu. Oh, di bagian yang lalu ya. Taib qala. Ini fi'lun madin ya. Mabni ala fathi. Mabni alal fathi. Kenapa kok mabni alal fathi? Karena akhiru sahih. Huruf sahih, nggak ada huruf ilat. Yang kedua, tidak bersambung dengan wawu jamaah dan tidak bersambung dengan dhamir rafa berharokat. Naam. Qala fi'lun madin mabni alal fathi. Ya. Kemudian rojulani jadi apa? Fa'il, sahih. Berarti gimana ngirobnya? Fa'ilun marfu'un alamatu rafihi al alif. Ya. Fa'ilun marfu' alamatu rafihi al alif. Kenapa tanda rafanya alif? Li'annahu musanna, karena dia isim musanna. Ya, jadi kalau musanna tanda rafanya alif. Talibani artinya apa? 2 pelajar. Marfu nggak ini? Tanda rafanya alif. Talibaini artinya 2 pelajar juga. Marfu nggak? Marfu. Mansub atau majrur? Kenapa? Karena ada ya. Ya ini bukan tanda rafa. Tanda rafa musanna adalah alif, bukan ya. Taliba ini berarti antara mansub atau majrur. Nah, ya. Berarti rojulani ini fa'ilun marfu alamatu rafi'i al alif. Ya, niyabatan anid dhamma li'annahu ismu musanna. Kemudian nun yang di belakangnya adalah iwadun anit tanwin, pengganti daripada tanwin. Ketika kita mengatakan mufradnya rojulun, ada tanwin nggak? Nah, ketika kita mengatakan rojulani, ada tanwin nggak? Nggak ada, maka nun gantinya. Nah, kenapa pakai nun? Kenapa nggak mim? Kenapa nggak rojulami? Nggak usah pakai nun dah, pakai mim aja. Kalau nggak pakai sin, rojulasin. Kenapa begitu? Nah, karena tanwin adalah nun sukun. Tanwin adalah nun sakinatun zaidatun. Ya. Tuntaku wala tuktabu. Ya, tanwin adalah nun sukun tambahan di akhir kalimat diucapkan tidak ditulis. Itu namanya tanwin. Baik. Mabni al-fatih. Mabni al-fatih. Iya, tanya kan bukan fa'il. Hanya harfun simbol, huruf simbol aja kalau itu muannas. Kolata. Nggak ada kolata. Ada. Ada. Iya, kan kalau kita dari kola kanan dulu ya. Nah, sini berarti. Kola, domir apa ini? Huwa. Nah, kalau 2 orang huma berarti kola. Kalau jamak kolu. Nah, ini huwa. Berarti kalau hiya kolat. Ya, kolat. Berarti mabni alal apa? Fathi. Kenapa? Huruf akhirnya sahih. Ya. Terus tidak bersambung wawu jamaah, tidak bersambung dengan dhamir rafa berharokat. Ini sukun.
maka mabni al fathi. Ya. Qalata. Apa arti qalata? Dua perempuan, ya dua perempuan berkata, ya tinggal tambahin alif, gitu. Qulna, nah, hunna, qulna, ya hunna. Taib, ini tasrifnya. Qala, qalu, qala. Hah? Yang mana? Qalata. Dia mabni alal apa nih? Ya. Mabni ala, lihat huruf terakhirnya mana? Mabni al fathi. Sahih. Lihat huruf terakhirnya, lam. Mabni al fathi. Nggak ada koltu, kultu. Kultu. Ini kan masuknya ke, ini orang ketiga ya. Orang kedua, berarti laki-laki. Kulta. Nah. Kultuma. Kultum, kuliah 7 menit. Kultum. Perempuannya berarti kulti. Terus kultuma. Terus kultuna. Nah. Terus orang pertama satu berarti kultu. Nah. Terus kulna. Nah. Ini tasrif lugawi. Bawah, istilahnya ke samping, ya. Taib, ya. Mana tadi kultu? Kultu. Berarti mabni ala sukun. Kul. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Bersambung dengan dhamir berharokat. Kita belum masuk. Kita kan bahasnya masih yang mabni al fathi. Kenapa mabni al fathi? Karena nggak bersambung dengan wawu jamaah. Kalau bersambung wawu jamaah berarti qalu, mabni al dhamm. Kenapa mabni al fathi? Nggak bersambung dengan tak berharokat. Kalau masuk tak berharokat, mabni ala sukun. Gitu. Nah, itu tepatnya ada. Kalau di ayat la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan nanya sesuatu kalau ditampakkan malah kalian susah. Malah puyeng. Selain yang ada di sini itu bukan mabni al-fathi. Iya, bukan. Bukan. Mabni al-fathi syaratnya dua tadi. Tidak ada wawu jamaah, huruf akhirnya kalau yang zahirnya bersambung dengan huruf akhirnya sahih, tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan tak berharokat. Gitu. Qalata itu berharokat karena menyesuaikan dengan alif. Coba kalau tak disukun, gimana bacanya? Qalat gimana alifnya? Alif butuh apa sebelumnya? Fathah. Karena kondisi, karena kebutuhan. Ya. Kalau nggak butuh dia nggak ngutang lah. Baik. Jelas ya? Ini kalau fathahnya zahir, fathahnya nampak. Ya. Tempat yang pertama, ya kalau film madinnya huruf akhirnya sahih, tidak bersambung dengan wawu jama dan dhamir rafa berharakat. Tempat yang kedua, wasani. Idza kana akhiruhu wawan aw ya'an. Apabila huruf akhirnya wawu ya, atau ya. Kalau huruf akhirnya wawu atau ya. Contoh sarwa. Nah, apa itu arti sarwa? Coba yang punya kamus, buka. Sama badua. Kalau bahasa Sunda sarwa kene. Coba tuh cari. Alhamdulillah. Pohon.
Kan fiil, kon kata benda. Itu sarwun. Ada nggak? Nggak ada? Ada Cisarua ya. Ah, nggak dapat. Sarua, antum lihat di nomor 2 di bawah. Ada. Nah, itu ya. Sarwa. Sakhaun. Sakhaun fi muru'ah. Sakha dermawan fi muru'ah ya. Waqad saru warrajul yasru. Yasru fi'il mudhari'nya yasru. Sarawatan wa sarwan syarufa. Syarufa mulia. Ya, jadi sarwa bermakna dermawan atau mulia. Baik. Badua. Apa badua? Keji. Nah, berbuat fahish ya, berbuat keji. Kita lihat itu al-badza'u bil mat al-fuhsyu, perbuatan keji. Ya. Wa fulanun badzi'ul lisan. Fulan mulutnya apa namanya? Keji. Ya, mulutnya keji, bahasanya keji. Ya. Taib. Maka kita kembali ya. Sarwa dan badzwa ini fi'il ya, fi'il madin. Mabni alal fathi. Mabni dengan harakat fathah. Fathahnya zahir. Nah, kenapa? Ya, karena tidak bersambung dengan wawu jamaah. Terus tidak bersambung dengan dhamir rafa berharokat. Nah, tapi di belakangnya ada huruf wawu. Huruf ilat bukan nih? Huruf ilat. Huruf ilat itu kalau sukun. Ini U-nya kan fathah. Ya enggak? Huruf ilat itu huruf sukun. Ya. Ini syabi bil ilat. Ini syabi bil mu'tal. Mirip dengan huruf ilat. Huruf ilat itu ada alif, terus ada wawu, terus ada ya. Alifnya pasti sukun, wawunya sukun, ya-nya sukun. Ya. Kalau nggak sukun, berarti bukan huruf ilat, tapi syabibil ilat, syabibil mu'tal, mirip dengan mu'tal. Dikatakan huruf ilat kalau sebelumnya fathah pada alif, pada wawu sebelumnya dhammah, pada ya sebelumnya kasroh. Lalu bagaimana kalau ada kata zobyun?
Zobyun, kijang, rusa. Apakah ini huruf ilat? Tidak. Ya, dia mirip dengan huruf ilat. Iya, karena huruf ilat itu harus sukun, ini enggak. Nah, sarwa, badua bukan huruf ilat, ya. Tapi mirip dengan huruf ilat, ya. Baik. Idza kana akhiruhu wawan, misalnya huruf akhirnya wawu atau ya, seperti radiya. Apa radiya? Bukan diridoi. Radhiyallahu anhu artinya apa? Meridoi, bukan diridoi. Ya, kalau diridoi rudiya. Ya. Radiya, syakia, apa syakia? Coba lihat, cari. Syakiyun. Syaki. Sedih, celaka. Nah, taib. Rodiya, syakia, ini fi'il madin. Ya. Mabni alal fathi zahir. Ya meskipun ada huruf ya di belakangnya. Tapi ini bukan huruf ilat. Ya. Dia mirip dengan ilat. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, radhiyallahu anhum. Artinya, Allah meridhoi mereka. Maka i'rabnya di sini kita lihat nomor 4. Radiya fi'lun madin, ya, mabni alal fathi zahir. Mabni dengan harakat fathah yang zahir, yang nampak. Ala akhirih, di akhirnya. La mahalla lahu minal i'rab. Ya, tidak punya tempat di dalam i'rab. Wa lafzul jalalah. Lafzul yang memiliki keagungan, yaitu lafaz Allah. Di sini fa'ilun marfu'un bil fi'li. Dia fa'il marfu dengan sebab fi'il. Artinya rodiya amil bagi lafaz Allah. Lafaz Allah kenapa marfu? Karena ada rodiya, ada fi'il. Kalau nggak ada, ya belum tentu jadi marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammah zahirah ala akhirih. Tanda rafa pada lafaz Allah adalah dhammah zahirah ala akhirih. An harfu jar. An adalah huruf jar, mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Walha anhu, ya. Domir muttasil, alha atau hu? Alha. Kenapa enggak hu? Karena itu huruf, ya. Sebutkan nama hurufnya, alha, bukan hu. Domir muttasil mabni ala dham, ya. Bukan dhammah, karena mabni, ya. Domir muttasil mabni ala dhammi, bukan dhammati, ya, karena mabni. Fi mahalli jarin biharfil jar. Ha, domir muttasil bersambung. Dia hukumnya mabni karena setiap domir hukumnya mabni. Mabni di atas harokat dhammah fi mahalli jar, pada posisi jar. Kenapa posisi jar? Karena ada huruf an depannya. Ada huruf jar butuh isim majrur. Maka ha ini posisinya sebagai isim majrur fi mahalli jar. Bi harfil jar. Nah, amil yang membuat jadi majrur adalah an, huruf jar tadi, ya. Wal mim alamatun lil jama'. Nah, mim pada kata anhum itu tanda jamak. Nah, jadi dibedakan lagi cara ngirobnya. Kalau kita pakai ngirob cara basroh, langsung hum. Ya. Kalau kita ngirob pakai cara kufah, berarti dibeda hak dulu, mim apa, atau kebalikannya, Allah alam. Ya. Wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'li. Jar majrur ini punya ta'aluk dengan fi'il. Nah, itu nanti tempatnya. Taib. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ya meskipun belakangnya wawu atau ya, selama itu berharakat maka tidak dianggap huruf illah, ya, huruf mu'tal. Taib, kita lanjut. Fakullu wahidin min hadil af'ali. Maka masing-masing dari fi'il-fi'il tadi, dari sarwa sampai syakia, adalah fi'lun madin, adalah fi'il madin, mabniun alal fathi az-zahiri ala akhirih. Ya, fi'il madin mabni di atas harakat fathah yang zahir di akhirnya. Baik, lah sampai sini. Berarti ada dua tempat, ya, fathahnya zahir.
kapan? Yang pertama, kalau fiilnya sahihul akhir, huruf akhirnya sahih. Lam yattasil biwawil jamaah wala dhamir rafa mutaharrik. Yang kedua, ya, kalau bersambung dengan wawan, waw atau ya, ya-nya berharokat, ya, bukan huruf ilat, maka mabni al-fathi, fathahnya zahir. Kemudian wal fathu al-muqaddaru lahu maudi'un wahidun. Adapun fathah yang muqaddar, dia punya satu tempat saja, yaitu wahwa idza kana akhiruhu alifan, apabila huruf akhir fiilnya adalah alif. Contoh, masya. Apa arti masya? Hah? Itu masa pakai sin. Masa. Ini masya. Nah, coba cari. Nah, belajar gini harus aktif, nyari kosakata. Berjalan, ya. Masya artinya berjalan, ya. A'ta, apa arti a'ta? Coba cari. Inna a'tayna kal kautsar. A'ta itu. Memberi. A'ta memberi. Wastafta, istafta, coba cari, istafta. Kata Nabi di hadis, istafti qalbaka. Istafti qalbaka. Tanyakan. Meminta fatwa, minta fatwa. Istafta. Fatwa itu apa? Jawaban kan? Minta jawaban, minta fatwa kepada para ulama, minta jawaban, ya, fatwa. Taib. Kita lihat di sini kata masya yang artinya berjalan, a'ta yang artinya memberi, istafta yang artinya meminta fatwa, ya. Ini semua diakhiri dengan alif, ya, semua diakhiri dengan alif, ya. Maka di sini dia posisinya mabni alal fathi, tapi tanda fathahnya adalah muqaddar, ya, fathil muqaddar, ya. Kenapa kok fathahnya muqaddar? Karena ta'adzur, ya. Alif bisa nggak terima harokat? Nggak bisa, ta'adzur, ya, ta'adzur, uzur, sulit mendapat harokat, ya. Contoh di ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, artinya apa? Allah Ar-Rahman 'alal arsyistawa, beristiwa di atas arasnya. Nah, kalau ditanya Allah itu di mana? Di atas. Apa dalilnya? Nah ini, nah itu tadi kita sebutkan, ya, masalah istiwa, ya. Taib, ya. Mana di sini syahidnya? Fiil yang menunjukkan fathah muqaddar, mana di sini? Istawa, ya. Istawa, sini fiilnya. Berarti kalau kita i'rab istawa fiil madin mabni alal fathi, fathinya apa? Muqaddar, mabni alal fathil muqaddar. Kenapa nggak bisa nampak fathahnya? Ta'dzur, ada alif di situ, ya. Kita lihat di i'rabnya. Ar-Rahman mubtada marfu'un bil ibtida. Mubtada i'rabnya marfu disebabkan ibtida. Tadi itu ibtida Anda tulis, ya. Amil maknawi, amil yang kelihatan yang menjadikan Ar-Rahman, kata Ar-Rahman menjadi marfu. Wa alamatu rafihi dhammah zahira ala akhirih. Wa ala harfu jar. Wal arsy ismun majrur bi ala. Nah. Wa alamatu jarhi al kasrah az-zahirah ala akhirih wal jar wal majruru muta'alliqun bil fi'li ba'dahu atau muta'allaqun bi fi'lil ba'dahu. Wastawa fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddar. Nah, istawa fi'il madin mabni 'alal fathil muqaddar, ya. Alal alif, di mana fathahnya? Di atas huruf alif, ya. Mana min zuhurihi at-ta'adzur, yang menghalangi dari nampaknya fathah tadi adalah ta'adzur, yaitu karena alif tidak menerima harokat.
La mahalla lahu minal i'rab. Ya, dia nggak punya tempat di dalam i'rab. Wa fa'iluhu domirun mustatir fihi jawazan takdiru huwa. Fa'ilnya adalah domir mustatir, jawazan takdirnya adalah huwa di situ ya. Baik. Fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun madin. Maka semua tadi itu adalah fi'il madin mabni alal fatil muqaddar alal alif. Mabni di atas fathah yang ditakdir di atas huruf alif. Mana min dzuriha at-ta'adzur. Yang menghalangi dari nampaknya alif adalah at-ta'adzur, yaitu alif tidak terima harokat. Jelas? Nah, ini mabni al fathil muqaddar, yaitu kalau huruf akhirnya adalah alif. Nah, kemudian al-halatu saniyah, keadaan yang kedua. Ya. Tadi mabni alal fathi ya. Tadi yang pertama mabni alal fathi. Yang kedua, an yubna alad dhammi. Ya, fi'il madin mabni dengan harokat dhammah. Mabni dengan harokat dham. Kapan itu terjadi? Wa dzalika idza tasala bihi wawul jam'ati. Ya, yang demikian apabila bersambung dengan fi'il madin tadi wawu al jamaah. Ya. Contohnya qamu. Artinya apa qamu? Siapa sebutkan? Mereka laki-laki berdiri. Wa akramu. Mereka laki-laki memuliakan. Wastama'u. Mereka laki-laki mendengarkan, menyimak. Ya. Wastagfaru. Mereka laki-laki meminta ampun, istighfar, minta ampun. Ya. Maka ini semua mabni alad dhammi. Ya, fi'il madin mabni alad dhamm. Fi'il madin mabni dengan harokat dhammah. Ya. Kenapa mabni alad dhamm? Litisalihi biwawil jamaah. Bersambung dengan wawu jamaah. Ya. Taib. Contoh dari ayat qauluhu ta'ala, qalu la takhaf. Apa ini artinya? Qalu, apa qalu? Mereka berkata, la takhaf. Siapa yang jangan takut? Demi apa di situ? Jangan kamu takut. Ya. Perhatikan setiap fi'il itu ada domirnya. Nah, antum sebutkan domirnya ya. Mereka berkata, jangan kamu takut. Ya. Maka qalu, gimana ngirabnya? Fi'il madin mabni ala dhammi. Fi'il madin mabni ala dhammi. Kenapa mabni ala dhamm? Litisalihi, bersambungnya dia dengan biwawil jamaah. Litisalihi biwawil jamaah, bersambung dia dengan wawu jamaah. Taib. Berarti mabni ala dhamm. Wawunya jadi apa di situ? Dhamir muttasil. Dhamir muttasil mabni ala dhammi. Dhamir yang bersambung mabni dengan harokat dhammah. Fi mahalli raf'in, pada posisi rafa sebagai fa'il. Ya. Dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il, sebagai fa'il. Apa takdir wawu di situ? Dhamir apa di situ? Dhamir apa? Dia, hum, ya, mereka. Kan laki-laki, mereka laki-laki berkata, la takhaf, jangan kamu takut. Taib. La, jadi apa la di sini? La nafi. La nahiyah, la melarang. Kalau la nafi, la takhafu. Nggak pengaruh kepada fi'il. Ini fi'ilnya jadi majzum. Berarti la nahiyah. Jangan ya. Takhaf berarti dia fi'il mudhari' majzumun bila alamatu jazmihi as-sukun. Ya, fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta. Taib. Kemudian fakullu wahidin min hadil af'al. Masing-masing dari fi'il-fi'il tadi, ya dari qalu, qamu sampai qalu, semuanya adalah fi'ilun madin mabni ala dhamm. Fi'il madin mabni ala dhamm. Kenapa mabni ala dhamm? Litisalihi biwawil jamaati. Karena dia fi'il tadi bersambung dengan wawu jamaah. Wawul jamaati, dan wawu jamaah itu sendiri adalah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir yang bersambung
pada posisi rafa sebagai fa'il. Ya. Wadih? Jelas? Nah. Yang ketiga, an yubna ala sukuni. Fil madin mabni di atas harokat sukun. Ya. Tadi mabni alal fathi, mabni ala dhammi, sekarang mabni ala sukun. Ya. Kapan itu terjadi? Wa dzalika idza tasala bihi domiru raf'in mutaharrikin. Apabila ittasala bersambung bihi, domir ha kembali ke mana? Bihi. Apabila bersambung dengannya, nya kembali ke mana? Dengan fiil, ya. Apabila bersambung dengan fiilnya, domir rafa yang berharokat. Domir yang dia fi mahalli raf'in dan dia berharokat. Maka fiilnya nanti mabni ala sukun, ya. Contoh, kumtu. Apa arti kumtu? Hah? Saya berdiri. Kumta. Kamu siapa? Kamu laki-laki. Kamu laki-laki berdiri. Kumti. Kamu perempuan berdiri. Kumna. Kami berdiri. Kumna. Tadi Tona tulis. Mereka perempuan berdiri. Nah, ya. Maka kumtu fi'il madin mabni ala sukun. Ya, kumtu fi'il madin mabni ala sukun. Kenapa? Litisolihi bidomir raf'in mutaharrik. Karena fi'ilnya bersambung dengan domir rafa berharokat. Mana domirnya? Tak di situ. Ya, tak berharokat. Domirnya rafa karena fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Ya, tu berarti kalau kita i'rab maka atta. Ta atau tu? Ta. Nah, ta'u domirun muttasil, domir yang bersambung, mabni ala tu, mabni ala dham. Taknya, kita bicara taknya. Nah, ata domir muttasil mabni ala dhammi, mabni atas harokat dhammah, fi mahalli raf'in, pada posisi rafa sebagai fa'il. Nah, kumta juga sama, fil madin mabni ala sukun litisolihi bidomir raf'in mutaharrik. Ya. Ata berarti domir mutasil mabni al-fathi fi mahalli raf'in fa'il takdiruhu anta. Kumti tak takdirnya sebagai apa? Kumti. Anti. Kumna tak takdirnya sebagai apa? Nahnu. Kumna. Nah jadi apa? Hunna. Nah maka pada ti mabni ala kasri. Domir mutasil mabni ala kasri. Takdirnya anti. Kumna panjang, berarti domir mutasil mabni ala sukun. Lihat huruf alif belakangnya. Alif tidak terima harokat, maka sukun. Ya. Kumna, berarti domir mutasil mabni ala fathi. Nah, ya. Maka semuanya ini mabni al fathi, mabni ala sukun, afan, fiilnya. Kenapa? Bersambung dengan domir yang berharokat, yang marfu. Contoh dari ayat wa qaulu ta'ala. Qulta masya Allahu. Apa ini artinya? Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Ya. Nah, maka qulta di situ fiil madin mabni alas sukun. Kenapa? Litisolihi bidomir raf'in mutaharrik. Bersambung fiilnya dengan domir rafa berharokat. Atta. Jadi domir mutasil mabni alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ma jadi kita lihat isim mausul di mana alladzi. Nah, isim mausul di mana alladzi mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ya, ma jadi mubtada ya. Kemudian sya'a fi'il madin mabni al fathi. Ya. Kemudian la mahal lahu minal i'rab. Allah sebagai lafzul jalalah fa'ilun marfu bil fi'li. Nah, marfu gara-gara fi'il. Alamatu rafi'i dhammah zahira ala akhirih. Kemudian jumlah sya'allah. Jumlah sya'a Allahu berarti jumlah fi mahalli raf'in sebagai khabar bagi ma. Afan la mahal lahu minal i'rab silatul mausul ya. Dia enggak punya tempat i'rab. Dia silah mausul. Apa itu silah mausul?
jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Alladzi itu kan isim mausul. Nah, jumlah yang jatuh setelah isim mausul itu nggak punya tempat di i'rab, ya. La mahallahu minal i'rab. Hah? Nggak bisa dikatakan dia marfu, mansub, atau fi mahalli raf'in, fi mahalli jar, nggak bisa. Nah, nggak bisa di i'rab dia. Taib. Kemudian qulna hasya lillah di surat Yusuf. Qulna juga sama, ya. Fi'il madin mabni ala sukun. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Na dhamir muttasil mabni ala fathi, ya, fi mahalli raf'in fa'il. Hasya, ya, ini bisa antum lihat nantinya di bawahnya gazannya. Tanggung. Nah. Faqul wahidin min hadhil af'al fi'lun madin mabniyun. Fi'lun madin mabniyin, ya. Fi'lun madin mabniyun, afan. Masing-masing dari fi'il-fi'il tadi adalah fi'il madin yang mabni ala sukun. Kenapa? Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik, karena bersambung dengan dhamir rafa berharokat. Wata, auna, aunun, ta atau na pada nahnu, atau nun pada kulna, pada hunna, adalah dhamir muttasil mabni ala dhammi, ya, awil fathi mabni ala dhammi, atau mabni al fathi awil kasri awil sukun fi mahalli raf'in fa'il, ya. Taib, tanbih, lihat lagi. Qad yaqulu qail, terkadang ada orang berkata, ad-dhamiruna fikumna, ya. Jawab antum. Bukan ajan, ya. Domirna pada kata kumna ini sakinun, sukun, walaysa bimutaharrik, dia nggak berharokat, ya. Kita lihat domirna pada kata kumna, kita bilang sukun, ya kan, dia nggak berharokat. Kenapa? Li'anna akhirahu alif, karena akhirnya alif, wa hiya sakinah, dan alif itu sukun. Wal jawab an hadza an naqul, terjawab inna qaulahum mutaharrik, perkataan mutaharrik berharokat, yashmalu al mutaharrik binafsihi, mencakup berharokat dengan dirinya sendiri, seperti pada kata tak pada kumtu. Ini berharokat, ya, taknya ada harokatnya tu, ya. Wal mutaharrik bi ba'dihi al muttasil bil fi'li, ada juga berharokat dengan sebagiannya yang bersambung dengan fi'il, seperti pada na, fikumna, ya. Ini berharokat, ya. Kemudian kan tadi kan disebutkan domir berharokat, sementara na mabni ala sukun. Nah, kan sukun nggak berharokat. Itu bagaimana jawab iskalnya? Nah, kata beliau, ada yang berharokat dengan sendirinya, ada yang mutaharik bi ba'dil mutasil, berharokat dengan sebagiannya yang bersambung dengan fiilnya. Seperti pada na. Nah, fikumna, ya. Li'anna al-harfa al-muttasil bil fi'li minhu mutaharrikun. Karena huruf yang bersambung dengan fi'il diantaranya adalah berharokat. Walhasil jawabannya adalah annal murad bil mutaharrik fina an-nun wahdaha. Bahwasanya yang berharokat pada na, seperti kita mengatakan kumna, kami. Yang berharokat itu nunnya, bukan alifnya. Ya. Duna domir bitamamihi, bukan domir secara sempurna. Kalau kita mengatakan kumtu mabni ala sukun, kenapa? Bersambung dengan domir rafa berharokat. Ini berharokat kan? Nah, kalau kumna bersambung dengan domir berharokat, nah kan ada dua huruf, nun sama alif. Kenapa berharokat? Maka kata beliau, yang dilihat bukan keseluruhan nanya, tapi huruf nunnya aja. Meskipun nanti kalau kita i'rab, nah domir muttasil mabni ala sukun, bukan mabni al fathi. Begitu maknanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Apanya? Kumna sama. Sama. Kalau ini kumna, kami. Kalau ini kumna berarti mereka. Nah. Di panjangnya aja. Kumna berarti hunna.
mereka. Kumna kami. Memang kalau kita ngomong mungkin nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Ini mabni al-fati. Ini mabni ala yang mana nih fiilnya? Kalau fiilnya mabni ala sukun, keduanya. Kalau domirnya mabni ala sukun, mabni al-fati. Nah, cuman tadi iskalnya, kalau misalnya di sini mabni ala sukun, karena bertemu dengan domir berharokat. Ini domir harokatnya mana? Nah, di nunnya bukan di alifnya. Begitu maknanya. Biar orang nggak bingung. Kalau katanya domirnya berharokat, nah kan ada dua huruf. Kalau di belakangnya alif, berarti bukan domir mutaharrik, domir sakin, domir yang sukun, bukan berharokat. Maka dijawab, yang dihitung nanya. Gitu. Nanya berharokat. Tapi kalau kita irob nah nanti, nah domir muttasil mabni ala sukun, bukan mabni ala fathi. Ya, karena jadi satu kesatuan kalau ketika di irob. Ya, gak usah pikirin. Gak usah pikirin. Ya. Baik, al-muhim ya, itu pembahasan kita ya pada pertemuan ini, bahwasanya khulasah ringkasannya. Fi'il ada 3. Apa yang pertama? Madin, mudhari, amr. Nah, fi'il madin maftuhul akhir abadan. Patah selamanya. Kapan? Selama tidak bersambung dengan wawu jamaah. Hurufnya akhirnya sahih itu kalau bentuknya patahnya zahir. Nah, huruf akhirnya sahih tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan domir mutasil berharokat. Nah, kemudian mabni ala dom, mabni ala wawu. Mabni ala domi sahih. Kapan mabni ala domi? Kalau bersambung dengan wawu jamaah. Lalu mabni ala sukun kapan? Bersambung dengan domir rofa berharokat. Nah, domir rofanya berharokat. Kita cukupkan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.